balik lagi sama gua di Pembahasan Lorenzo. Nah, kegiatan kali ini adalah menggila di Pasar Pendopo Kabupaten Pelawang. Ikutin gua terus yuk. Nah, inilah pasar tradisional modern Pendopo. Kalian pernah nggak sih ke pasar ini? Gue yakin banget nih, banyak dari kalian yang udah tahu pasar Pendopo ini. Namun, bagi yang belum mengetahuinya, yuk cari tahu bareng-bareng sama gue. Pasar Pendopo adalah pasar tradisional yang berdiri pada tahun 1960. Pasar ini menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Pendopo. Lokasinya berada di Jalan Kepahyang Pagaralam, Pendopo, Kabupaten Pelawang, Provinsi Sumatera Selatan. Kalian pastinya sempat melewati pasar ini. Jangan lupa mampir deh, gue yakin kalian akan tertarik dengan barang dan tempatnya. Yang hebatnya lagi, pasar ini terdapat 2 lantai loh. Langsung aja yuk kita explore. Yang dimana dimulai dari bagian luar didominasi oleh bahan-bahan kebutuhan dapur seperti daging, ikan, sayur mayur, buah, dan rempah-rempah. Tidak cuma itu, terdapat juga pedagang kaki lima yang berjualan macam-macam dari makanan sampai minuman yang harga-harganya sangat terjangkau guys. Makanannya juga sangat beragam, dimulai dari makanan tradisional sampai makanan kekinian. Wah, baik banget ya. Kalau bagian luarnya saja sudah sangat menarik seperti ini, gimana bagian dalamnya ya? Nah, saat kita masuk ke dalam gedung, di lantai 1 jualannya sangat bervariasi. Dimulai dari kebutuhan dapur, mainan, busana, aksesoris, hingga kebutuhan rumah tangga seperti perabotan, dan lain-lain. Di sini, interaksi antar pedagang terlihat sangat baik sekali. Dimulai dari hal simpel seperti penukaran uang, maupun saling menjaga dagangan jika ada kesibukan. Tapi aku kesiangan nih guys, jadi lihat deh, banyak banget warung-warung yang udah tutup karena udah habis. Lihat, wah, ini dia interaksi antara pedagang dan pembeli, baik tawar-menawar, diskusi, atau memilih hal yang ingin dibeli. Selanjutnya kita naik ke lantai kedua. Di lantai kedua ini adalah areanya toko busana dan penjahit. Jadi disinilah tempat orang-orang yang ingin membeli pakaian yang sudah jadi atau ingin membuat pakaian dengan model yang diinginkan, atau juga bisa membeli kain yang diinginkan loh. Beginilah pemandangan yang kita bisa dapatkan dari lantai 2 dari Pasar Pendopo. Wah, indah ya, terdapat perumahan-perumahan dan orang-orang yang berlalu lalang. Nah, di sekitar area pasar juga terdapat pemukiman atau perumahan warga yang uniknya desa ini dinamakan Desa Belakang Pasar, dikarenakan posisinya yang ada di belakang Pasar Pendopo. Tapi gue juga paham sih kenapa orang-orang pilih daerah ini sebagai tempat tinggal. Selain karena lingkungan yang asri dan orang-orangnya yang cukup ramah, mereka juga dapat mengunjungi pasar lebih mudah dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan pasar. Di sini gue bakalan nyobain jajanan yang ada di sini. Ini adalah jajanan yang kekinian. Wah, setelah kita lihat-lihat, pasar ini sangat menarik. Bagaimana kalau kita memperdalam informasi kita tentang pasar tradisional modern Pendopo, Kabupaten Pelawang, terkait sejarah dan apa saja yang pernah terjadi di sini. Jadi, pada tahun 1960, pasar ini mulai didirikan. Namun, pada tahun 1977, terdapat kejadian yang mengejutkan sekaligus merugikan. Yakni, pasar tradisional Pendopo ini terjadi kebakaran yang hebat. Hampir dari seluruh bagian pasar ini dilahap oleh api. Dan awalnya, pada tahun 1960 sampai tahun 1980, pelaksanaan pasar masih dilakukan dalam seminggu sekali loh. Namun pada tahun 1990 sistemnya mulai berubah. Yang awalnya seminggu sekali, kini telah dimulai dan dilaksanakan setiap hari. Memasuki tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2009, dilakukan pembongkaran pasar secara keseluruhan oleh Pak Gubernur Alex Nurdin, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Yang dimana operasi pasar dilaksanakan di Pasar Jangkrik, yang berlokasi tepatnya di Jalan Jati. Dan pada saat tahun 2012, pembangunan ini baru selesai. Peresmian pasar telah dilakukan pada tahun 2013 dan di tahun 2014, yang dimana pasar mulai beroperasi dan banyak pengunjung yang datang ke pasar ini. Berdirinya Pasar Pendopo ini pastinya memberikan peranan yang besar loh guys, baik di kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat. Para pedagang dapat memperoleh keuntungan dan masyarakat akan dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan. Mulai sekarang kalian tahu kan kalau pasar ini sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena seperti dalam segi ekonomi,
yang salah satunya penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat dan tentu saja untuk kita semua yang ingin berbelanja. Nah, kita udah mengetahui lebih dalam kan mengenai pasar ini. Bagaimana kalau kita menanyakan beberapa hal kepada warga setempat? Baiklah, kita di sini bersama Ibu Ratika. Untuk pertanyaan pertama, Ibu sebagai pengunjung dari pasar tradisional modern Kabupaten Perlawang, mengapa sih Ibu lebih memilih pasar tradisional modern Perlawang daripada pasar yang lain? Ya karena menurut saya pasar tradisional Empat Lawang di sini menjual barang-barang yang masih alami. Terus harga masih terjangkau menurut saya. Nah, menurut Ibu, dengan adanya pasar tradisional modern di Pendopo dan Kabupaten Perlawang ini, apakah dapat memudahkan rakyat-rakyat lain? Iya, karena apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan di pasar tradisional ini selalu sedia barang yang kita butuhkan dengan kualitas barang yang masih fresh dan segar. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menanyakan pendapat dari warga setempat yang menjadi pengunjung rutin dari pasar tradisional modern Pendopo, Kabupaten Perlawang ini. Baiklah, tanpa tersadari kita sudah menjelajahi pasar Pendopo dari siang sampai sore. Tetapi aku nggak bisa nunjukin satu kegiatan di teman-teman, yaitu pada saat hari Kamis. Di sini ada yang namanya Kalangan Kamis. Nah, karena berhubung ini hari Jumat, kita tidak bisa menampilkan kalangan itu. Tapi ada satu lagi nih yang pengen aku tampilin, yaitu pada saat di malam hari. Tunggu di malam hari ya, bye-bye. Baiklah, beginilah kondisi pasar tradisional modern di Pendopo, Kabupaten Perlawang. Beginilah kondisi pasar tradisional modern Pendopo, Kabupaten Perlawang pada saat malam hari. Suasananya masih sangat hidup ya, dengan lampu terang yang menyinari jalan. Pada saat malam hari, tentunya gedung pasar baik di lantai pertama maupun lantai kedua tertutup, tidak beroperasi. Namun, di area luar banyak sekali pedagang yang menjual makanan siap santap seperti pecel lele, bakso, nasi goreng, sampai pedagang kaki lima yang menjual gorengan dan martabak. Tidak jarang juga loh anak-anak muda yang nongkrong di sini. Bisa dipahami nggak sih? Karena suasananya yang terang, namun masih terlihat hidup. Pastinya mengundang anak-anak muda untuk berkumpul di sini. Kalau aku sih mau juga sih nongkrong di sini. Wah, menarik sekali ya pasar Pendopo ini. Namun, ada hal yang sangat disayangkan di sini. Yang pertama, karena aku tidak bisa menunjukkan kalangan Kamis. Tapi aku akan menjelaskan, apa sih itu kalangan Kamis? Kalangan Kamis adalah sebuah kegiatan di mana pada saat hari Kamis, baik pedagang maupun pembeli berbondong-bondong ke pasar. Dikarenakan pedagang yang ingin menjual barang dagangannya yang masih baru dan segar, dan pembeli yang juga ingin membeli barang yang masih baru dan segar tersebut. Dan juga jangan bilang siapa-siapa ya, kalau pada saat kalangan Kamis harga barang biasanya lebih murah daripada harga biasanya. Aku juga nggak tahu sih kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin para warga sekitar ingin terus mengingat dan menjadikan budaya bahwa pasar Pendopo dulu hanya beroperasi seminggu sekali. Jadi mereka sepakat untuk mengadakan kalangan pada saat hari Kamis. Hal yang disayangkan lagi adalah kita mempunyai pasar yang sangat gacor, keren seperti ini. Namun lingkungannya tidak dijaga. Kalian sadar nggak kalau saat aku merekam pasar ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Sampai-sampai binatang seperti anjing, kucing memakannya. Hal tersebut menyebabkan pasar menjadi bau. Semoga kedepannya kebersihan di pasar Pendopo dapat diperhatikan lagi, supaya lebih nyaman bagi pengunjung. Lagian pasar udah keren begini, masa lingkungannya nggak dijaga? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Makasih juga karena kalian sudah mau mengikuti dan belajar bersamaku hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan kalau gua upload video baru dan tidak ketinggalan juga untuk belajar bersamaku.